Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebuah keyakinan yang harus tertancap di dalam jiwa bahwa segala nikmat yang kita rasakan apapun bentuknya itu murni pemberian Allah Jalla Jalaluh. Sehingga tidak pantas seorang hamba merasa bangga tatkala dia berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu sejatinya adalah karunia Allah Jalla Jalaluh. Kita pun bisa sampai ke tempat ini, Anda bisa duduk bersama antum, itu karena Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk Nabi yang mulia yang engkau utus sebagai rahmah untuk alam semesta ini, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau kelak sampai akhir zaman. Dan semoga kita termasuk yang berada dalam salawat-salawat tersebut. Amma ba'd. Ma'asyal ikhwa rahimakumullah. Antum masih ingat dengan perkataan seorang penyair yang mengatakan tajrir riyah bima la tashtahi sufur. Kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Ya, seperti itulah kejadiannya Anda bisa datang ke tempat ini. Anda bisa berkumpul dengan antum karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya. Beberapa hari yang lalu kita masih sibuk sholat tarawih. Kita sibuk berbuka bersama. Kita sibuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Tapi setelah lewat satu pekan, kadangkala kenangan-kenangan itu pergi begitu saja. Tidak ada lagi sholat malam yang 11 rakaat yang biasa kita lakukan. Kadangkala dengan takbir yang dibacakan malam takbiran itu, orang udah gak ada yang sholat malam. Dia berpikir sholat tarawih itu hanya untuk Ramadan. Sehingga tatkala takbiran gak ada tarawih nih. Memang gak ada tarawih di masjid, gak ada. Tapi tetap sholat malam itu sepanjang tahun itu tetap seharusnya kita lakukan. Kita tidak meninggalkannya. Kalau nggak bisa 11 ya 9. Kalau nggak bisa 9 7. Nggak bisa 7 5. Nggak bisa 5 3. Nggak bisa 3 1. Nggak bisa 1. Ya paling nggak sholat isya berjamaah di masjid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia bangun setengah malam. Sholat setengah malam dia. Wa man shallal fajra fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Maka kalau antum nggak bisa tuh sholat witir ya, usahakan sholat berjamaahnya tetap dijaga di masjid. Karena kadangkala ada beberapa nilai yang kurang tepat. Sholat tarawih rame, sholat duhur sepi. Padahal sholat sunnah itu lebih utamanya di
rumah. Kenapa ketika sholat sunnah malah ramai masjidnya, ketika sholat berjamaah sepi? Maka usahakan tetap kita jaga nilai-nilai Ramadan. Dan malam ini kita mengkaji sebuah materi yang sebenarnya materi ini sangat ringan sekali. Dan seharusnya yang hadir itu bukan antum ketika membahas materi tersebut. Materi ini pantasnya dibahas kepada orang-orang yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Materi ini seharusnya dibahas di tempat-tempat ketika manusia lupa dengan tujuan hidup mereka. Seharusnya bikin kajian kayak gini di pasar. Iya. Ana lihat beberapa teman itu di Surabaya bikin kajian di mall. Iya. Karena biasanya banyak orang nongkrong di mall. Mereka mau nggak ngapa-ngapain ke mall. Sekedar jalan-jalan. Nah, di situ kita ceramain tuh mereka sini nih. Ente supaya tahu kenapa ente ada. Karena kalau diajak ke masjid nggak datang mereka. Apa mereka buka fanspage-nya Bali Mengaji? Enggak, kayaknya kita yang harus datengin tuh mereka tuh. Tapi insya Allah kita untuk memantapkan tentang kenapa kita ada di tempat ini, untuk apa kita ada. Sebagian orang berpandangan, insya Allah nggak ada di sini. Makanya anak kadang-kala kurang semangat nyampaikan ini kepada antum. Karena antum insya Allah sudah tahu kenapa antum ada di tempat ini. Buktinya antum ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berpandangan bahwa kehidupan ini hanya sebuah kebetulan. Kita ada kebetulan. Mentari terbit dari timur, ya karena kebetulan dia terbit dari timur. Tenggelam di barat pun kebetulan, nggak tenggelam dia di arah utara atau selatan. Kita punya orang tua, itu juga kebetulan. Sehingga mereka berpandangan akhir kehidupan manusia itu ya juga kebetulanan juga dia mati. Dan itu sudah ada sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini pun ada orang yang berpandangan waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan dunia yang kita mati, hidup, dan yang membuat kita musnah itu adalah zaman. Mereka tidak percaya dengan adanya pencipta. Mereka hanya percaya rahim-rahim itu melahirkan, kemudian kuburan-kuburan itu menelan jasad kita, dan di antara waktu lahirnya kita sampai matinya manusia itu hanya pergulatan mencari rizki, mencari makan, persaingan bisnis, persaingan rumah, kendaraan, sebuah pergerakan dan rutinitas yang tanpa tujuan dan target yang nyata. Mirip dengan kehidupan binatang. Sebagian orang seperti itu. Kita lihat kehidupan binatang. Untuk apa sih binatang itu hidup? Ya kita lihat. Dia kalau mamanya ayam, dari telur, lahir, menetas, dia cari makan, kemudian besar sedikit, kemudian dia jadi indukan, punya anak lagi, ibunya disembelih, mati, terus seperti itu. Apakah kita memang diciptakan sama seperti ayam? Terus kenapa Allah berikan kepada kita akal sehingga kita bisa berpikir? Terus kenapa Allah utus utusan-utusannya? Allah turunkan kitab-kitab. Kalau ternyata kehidupan kita itu hanya sebuah rutinitas yang berakhir dengan kematian tanpa ada apa-apa. Pandangan ini sebenarnya sangat bertentangan dengan orang yang punya akal. Apa mungkin
Kita ini sekarang di masjid dekat bandara. Bandara Ngurah Rai. Apa mungkin ada orang didatangkan di Bandara Ngurah Rai? Ini kau duduk di tempat itu, di meja itu, tanpa tujuan apa-apa. Apa mungkin pegawai-pegawai yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan didatangkan ke Bandara Ngurah Rai tanpa tugas, sekedar untuk main-main di bandara? Nggak mungkin. Mereka datang untuk tujuan, dan tiap orang tahu kenapa dia didatangkan. Kalau hanya waktu sementara aja orang tahu, mana mungkin Allah menciptakan kehidupan ini dengan segala fasilitas yang Allah lengkapi sia-sia. Di surat Al-Qiyamah ayat terakhir, Allah berfirman mengingatkan manusia. Al-Quran ini kemarin kita baca sampai hatam insyaAllah di bulan Ramadan. Maka harapan kita membaca Al-Quran sekarang ini sama artinya. Paling tidak seumur hidup antum sekali menyelesaikan Al-Quran dengan artinya. Paling tidak, jangan. Karena ada orang yang sampai mati, belum selesai itu dia baca kitab yang Allah turunkan. Mungkin dia sudah hatam, tapi untuk maknanya dia belum mengerti. Kan nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamr." Mukmin yang nggak ngaji itu permisalnya seperti kurma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ta'muha hulu atau tayyib." Rasanya manis karena dia beriman, tapi nggak ada baunya, sehingga dia tidak bisa mewarnai orang, tidak bisa memberikan warna kepada masyarakat di sekitarnya, kepada keluarganya. Kenapa? Karena dia nggak punya bau. Di surat Qiyamah Allah berfirman, "Ayahsabul insan ayyutraka sudah." Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Udah diciptakan terus dibiarin, tanpa dikasih petunjuk, tanpa dikasih aturan, semau dia hidup. Diciptakan untuk mati dan tidak dibangkitkan. Apakah mungkin Allah melakukan hal itu? Coba kita berpikir. Banyak orang-orang yang menzalimi kita, umpamanya dalam kehidupan dunia ini. Terus orang itu mati sebelum mendapatkan hukuman. Ada orang-orang yang korupsi, membuat rakyat umpamanya hidup melarat. Lalu dia mati belum sempat dihukum. Ada pembunuh-pembunuh, pemerkosa-pemerkosa yang melakukan tindakan-tindakan kriminal yang dia mati sebelum sempat merasakan hukum di dunia. Terus apakah selesai? Dia mati selesai. Allah mengatakan, apakah manusia mengira mereka tidak akan dibangkitkan? Sesuatu yang mustahil. Apa buktinya? Allah katakan, alam yakun nutfatan min maniin yumna. Nih bukti kalau engkau itu akan dibangkitkan. Bukankah engkau dulu itu nggak ada? Engkau dulu itu hanya dari air mani. Subhanallah. Dari air mani yang terpancarkan, itu asal mula dirimu. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian dijadikan dari air mani itu. Bayangkan proses yang begitu panjang, yang begitu rumit sebenarnya. Tapi kita taunya tahu-tahu lahir. Kita tahu anak itu Masya Allah. Engkau kalau tahu proses itu bagaimana kemudian dia menjadi segumpal darah. Kemudian setelah itu Allah ciptakan dia keluar jari-jari tangannya, keluar jari-jari kakinya. Kemudian Allah bikin dia punya mata. Allah bikin kita punya hidung, punya mulut. Kemudian setelah itu Allah tiupkan ruh, lalu dikeluarkan. Allah katakan faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha.
Kemudian Allah jadikan dari air mani itu dua pasangan, lelaki dan wanita. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bala. Bukankah Allah yang bisa menciptakan kita dari tidak ada, kemudian melalui proses yang panjang, Dia lebih mampu untuk membangkitkan yang sudah mati. Orang kalau sudah mati itu dibangkitkan kembali, bahannya sudah ada. Membikin sesuatu dari nol tentunya lebih susah daripada membikin sesuatu yang sudah ada kerangkanya. Antum kalau disuruh bikin motor dari awal, dari mulai harus cari bahannya, besinya, kemudian dipanasin besinya, kemudian bikin cetakannya, terus lebih mudah mana? Antum dikasih kerangka motor, habis kebakaran dikatakan ente kembalikan asal. Lebih mudah. Maka tatkala ada orang kafir membawa tulang belulang, dia bawa tulang belulang kemudian dia patahkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilemparkan. Lalu dia mengatakan man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur seperti ini? Kata Rasul SAW, Allah yang akan menghidupkannya. Wa yudkhilukan nar, dan memasukkan engkau ke neraka. Dan orang ini sampai mati nggak taubat. Itulah salah satu mukjizat. Rasulullah SAW dikasih wahyu sehingga dia menyampaikannya. Engkau mati kafir. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka kita akan dibangkitkan. Terus untuk apa kita ada sebenarnya? Sebelum kita melanjutkan itu, ada sebuah pelajaran berkaitan dengan membaca Al-Quranul Karim, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quranul Karim, beliau berinteraksi dengan bacaannya, tidak hanya lewat bacaan itu. Sehingga di sini dituntut seorang Muslim memahami artinya. Walaupun kalau dia sampai mati nggak paham, nggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya nggak dosa, selama dia menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tapi Nabi SAW, Anas bercerita, idza marra bi ayati azab, kalau lewat dengan ayat azab, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'udzubillah. Beliau berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau lewat ayat-ayat rahmat, beliau minta dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kala baca berapa banyak, nggak pernah minta. Ketika firman Allah, umpamanya kita baca wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kita nggak pernah minta, ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang bertakwa, masukkan aku ke surga. Nabi alaihissalam berinteraksi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Musa an Musa ibn Abi Aisyah, qala kana rajulun yusalli fawqa baitihi. Dulu ada seorang yang sholat di atap rumahnya. Kenapa sholat di atap rumahnya? Wallahu alam. Kadangkala di dalam rumah itu pengap, rumah dulu itu pengap rumahnya, sehingga untuk sholat sulit, untuk khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi rumahnya sempit, sehingga kalau dia sujud harus bangunin istrinya. Seperti Rasulullah SAW. Nabi SAW kalau mau sujud sholat malam, mesti beliau itu nyolek Aisyah. Karena kakinya Aisyah itu membujur gitu. Rumahnya kecil, nggak cukup. Maka ini orang sholatnya di atas rumahnya. Jadi rumah orang Arab, antum kalau lihat tuh modelnya kayak Ka'bah tuh, kotak-kotak gitu. Jadi di atasnya bisa dibuat sholat. Antum jangan sholat di genteng, sholat di atas. Antum gimana mau sujud nanti kalau di genteng gitu? Ini kayak memang ada atapnya gitu, datar gitu.
Kana rajulun yusalli fawqa baitihi. Wa kana idza qara'a, dan orang ini biasanya kalau membaca, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyil mauta. Bukankah yang seperti itu yang menciptakan manusia dari air mani, kemudian menjadikannya darah, kemudian menjadikannya dua pasangan? Bukankah yang menciptakan itu mampu untuk menghidupkan yang mati? Orang ini mengatakan subhanaka fabala. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Iya, tentu engkau bisa ya Allah. Fasa'aluhu an dzalik. Lalu ditanya nih orang ini sahabat nih, yang ditanya sama orang-orang. Qala, kenapa kau melakukan itu? Setiap kau baca itu, kau jawabnya subhanak fabala. Apa jawab orang ini? Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullah alaihi. Ada hadis yang dhaif berkaitan dengan mamanya yang membaca watini wa zaitun, alaihissallah bi ahkamil hakimin. Itu hadis dhaif. Tapi para ulama menjelaskan enggak apa-apa kita jawab, karena hadis yang umum itu menjelaskan Nabi berinteraksi dengan bacaannya. Hanya yang terjadi khilaf di antara para ulama, kalau salat wajib, apakah seorang berinteraksi dengan bacaannya ketika salat fardu? Umpamanya ketika baca sabbihisma rabbikal a'la, apakah dia berhenti mengatakan subhana rabbiyal a'la ketika salat fardu? Syekh Utsaimin rahmatullah alaihi mengatakan tidak perlu, karena tidak pernah dinukil Nabi itu kalau salat fardu sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Yang ada ketika sholat malam, sholat sunnah, beliau itu bacanya satu persatu kemudian berinteraksi dengan bacaannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi para jamaah, Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Qur'anul Karim seringkali menyindir manusia. Antum tahu di Arab Saudi percetakan Al-Qur'anul Karim mencetak terjemahan Al-Qur'an dengan bahasa Inggris tanpa ada bahasa Arabnya. Mereka bikin sengaja itu. Dan dikirim ke Amerika. Dibagi-bagi. Salah satu yang mendapatkannya penjara-penjara itu dikasih. Dan banyak yang masuk Islam. Karena Allah seringkali menyindir kita, mengingatkan kita. Contohnya di surat Al-Mursalat, wal mursalati urfa. Allah mengatakan, alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata. Allah katakan, bukankah kami sudah menjadikan bumi ini sebagai wadah untuk manusia, yang hidup yang mati? Antum lihat, yang mati di perutnya, yang hidup di atasnya. Kemudian Allah mengingatkan, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami sudah menjadikan bagi manusia itu dua mata? Siapa yang ngasih kau mata itu? Orang tuamu? Enggak. Siapa yang ngasih? Ada pencipta yang memberikan dua mata kepadamu. Kalau kita mau urut, subhanallah jemaah, yang ada di tubuh kita seharusnya membuat kita semakin yakin bahwa Allah itu esa dan hanya Dia yang berhak disembah. Kita bisa ngomong, coba jemaah, antum kadang-kala melihat orang lahir sumbing, langit-langit mulutnya nggak ada. Gimana? Allah katakan kami menjadikan buat manusia lisan dan dua bibir nih. Kemudian wahadainahu najdain, kami kasih petunjuk kepada dia dua jalan. Kemudian di surat An-Naml Allah mengatakan, alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsira. Apakah manusia tidak melihat kami menjadikan malam itu tempat yang penuh dengan sakinah, penuh dengan kedamaian,
Dan kami jadikan siang itu terang benderang, sehingga orang bisa mencari maisha, mencari penghidupan dia. Nabi Ibrahim ketika debat sama Namrud. Namrud tanya, Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Apakah engkau tidak melihat kepada orang yang berdebat dengan Ibrahim, di mana Allah telah memberikan kekuasaan kepada dia? Orang biasanya kalau punya kekuasaan itu sombong, sulit menerima kebenaran. Orang kalau dikasih kekayaan itu biasanya akan merasa lebih, sehingga bukti-bukti kebenaran yang disampaikan kepada dia jadi mental. Karena apa? Karena dia merasa memiliki, dia merasa lebih. Apalagi kalau yang menyampaikan lebih miskin. Misalnya itu siapa? Kadang-kadang seperti itu. Allah katakan, Innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas karena merasa dirinya nggak butuh. Maka di Namrud, karena dia merasa penguasa, berdebat. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Rabbku yang menghidupkan dan yang mematikan. Apa jawab Namrud? Qal ana uhyi wa umit. Aku juga menghidupkan dan mematikan, kata dia. Sama Nabi Ibrahim tidak diperpanjang debatnya. Nggak mengatakan bukan itu yang dimaksud, enggak. Ini orang udah nggak bener nih. Apa kata Nabi Ibrahim? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Oke, kalau kau merasa sebagai Tuhan, engkau bisa menghidupkan dan mematikan. Sesungguhnya Allah itu yang mendatangkan matahari, menerbitkannya dari timur. Silahkan engkau terbitkan dari barat. Silahkan. Kalau engkau merasa Tuhan, silahkan kau terbitkan dari barat. Aku mau lihat, kata Nabi Ibrahim. Fabuhital ladzi kafar. Nggak bisa jawab. Dia tuh makhluk. Semakhluk. Kadang-kadang merasa lebih dari yang lainnya, kemudian menuhankan dirinya. Seperti Fir'aun. Fir'aun mengatakan, wa hadhil anharu tajri min tahti. Kau tidak melihat di sungai-sungai mengalir dari bawahku? Emangnya Fir'aun yang mengalirkan sungai itu? Nah, dia hidup, lahir, mendapatkan sungai-sungai itu mengalir, kemudian merasa dia lebih dari yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, kembali kepada Al-Quranul Karim, dan kita harus kembali kepada Al-Quranul Karim. Nabi itu mengeluh kepada Allah karena banyak orang-orang yang menjauhi Al-Quranul Karim. Muslim tapi tidak pernah menyentuh Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran barang yang ditinggalkan sama mereka itu. Subhanallah. Allah seringkali mengingatkan manusia, kenapa kita ada? Untuk apa sebenarnya kita ada? Di surah Az-Zariyat. Az-Zariyat. Sebuah ayat yang insya Allah semuanya hafal. Buat apaan ini? Buat hadiah. Kasihkan, Masya Allah. Jamaah namu. Baik. Surat Az-Zariyat tentang penciptaan manusia dan bangsa jin. Siapa yang hafal ayatnya? Jemaah. Nah, fadhal. Nah, jemaah antum harus hafal semua ayat itu. Semuanya harus satu ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Coba kita baca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kirim ke belakang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu bukan yang lainnya. Segala fasilitas Allah cukupi. Dari kau lahir, bahkan dari kau di perut ibumu,
sampai kau mati, Allah cukupin fasilitasnya sudah. Allah udah catat tuh. Makanya ketika antum di perut ibu kan udah dicatat tuh. Rizkinya sampai kapan, engkau nanti rumahnya bakal kebakaran, nanti bakal diganti yang lebih, engkau nanti bakal menikah, semuanya udah dicatat. Tugasmu apa? Ya'budun. Beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, aku nggak butuh mereka kerja ngasih aku rizki. Enggak. Maka itu melihat ketika orang kurban, jangan berpikir Allah butuh sama daging kurban. Jangan pernah berpikir Allah butuh dengan kucuran darah kurban lah. Maka dikatakan la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nggak sampai kepada Allah tuh darah sama dagingnya. Kalian yang mau motong yang besar kambingnya, darahnya lebih banyak, dagingnya lebih banyak, itu akan sampai kepada Allah? Kalla. Tidak. Apa yang sampai kepada Allah? Takwa dari kalian. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Mereka ngasih makan nggak butuh. Ketika Allah wajibkan haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa dipikir Allah butuh ada orang yang berkunjung ke rumah Allah? Allah butuh orang-orang Indonesia yang jumlahnya tiap tahun 200.000 untuk berangkat haji? La. Kata Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, yang nggak mau berangkat haji, Allah itu nggak butuh sama alam semesta ini. Allah nggak butuh dengan alam semesta ini. Allahu Akbar. Apa bukti ketidakbutuhan Allah dengan alam semesta ini? Semuanya bakal Allah hancurin. Semuanya bakal. Kita pun akan hancur. Maka tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada-Nya. Di surah Al-Mulk ayat kedua, Allah juga ingatkan kenapa Dia ciptakan kematian dan kehidupan. Siapa yang menjawab? Nah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa Allah mulai dengan kematian? Supaya kita sadar, engkau dulu itu nggak ada. Maka jangan sombong, engkau dulu nggak ada. Engkau dulu tuh nggak bisa berdiri. Jangan berdiri, merangkak nggak bisa. Engkau hanya tergolek di atas ranjang. Lahir manusia itu nggak bisa apa-apa. Kau hanya bisa menangis. Semuanya dibantuin orang. Apa engkau nggak sadar bahwasanya ada yang menginginkan keberadaan? Dan engkau lihat orang tuamu mati, kakekmu mati. Fulan yang kaya mati, fulan yang miskin mati. Apa sih tujuan hidup ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan siapa yang beramal. Karena masih banyak di masyarakat muslim yang mereka mengatakan yang penting kan sholat Ustaz. Yang penting kan Islam. Enggak. Yang penting itu bagaimana kita sholat dan diterima. Karena orang yang sholat ada yang masuk neraka. Fawailul lil musallin. Celaka sholat. Yang nggak sholat jangan dibicarakan. Yang sholat aja masih ada kemungkinan dia celaka. Karena sholatnya asal sholat. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim ada perintah pertama di dalam Al-Quran. Kemarin nih Ramadan, insya Allah bulannya Quran, semua tahu tuh. Apa perintah pertama dalam Al-Quranul Karim? Hadiah terakhir nih jemaah. Iqra, terakhir itu di juz amma itu. Buka Al-Quran dari awal, ada perintah pertama. Siapa yang tahu? Nah, yang jauh situ. Hudan lil muttaqin, bukan perintah, itu berita. Perintah. Nah, zalikal kitabu la raiba fi, itu informasi. Perintah. Apa perintah itu? Laksanakan, lakukan.
Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Itu informasi. Perintah jemaah. Perintah pertama. Masa satu masjid gak ada yang tahu? Nah, Masya Allah, barakallah. Kalau ada hadiah 3, nak kasih ke antum semua. Tapi tinggal 1 hadiah. Tuh, antum kalau buka di Al-Quran, awal perintah Allah itu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah yang pertama kali dalam Al-Quranul Karim. Apa yang Allah inginkan dari kita? Kadang-kala Al-Baqarah itu lewat, tapi kita belum berhenti di perintah itu. Di dalam Al-Quranul Karim, kira-kira ada 170-an panggilan-panggilan Allah. Allah kadang-kala memanggil, ya ayyuhan nas. Kadang-kala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Al-Quran, hudan lil muttaqin. Al-Quran, hudan linnas. Al-Quran itu petunjuk buat orang-orang yang beriman, yang bertakwa, dan dia petunjuk buat manusia. Panggilan-panggilan ini, kenapa Allah panggil ya ayyuhan nas? Supaya yang merasa manusia dengarkan. Yang merasa manusia, maka Allah panggil ya ayyuhan nas. Dan biasanya orang kalau dipanggil, Masya Allah. Umpamanya di antara kambing-kambing dan ada 3 orang di situ. Antum manggil, wahai manusia, kira-kira noleh enggak dia? Masya Allah, karena bukan kambing. Iya, saya manusia gitu kan. Dia akan noleh. Dan Allah panggil, ya ayyuhan nas. Berulang kali Allah panggil. Umpamanya di surat Al-Hujurat, Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Terus, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah panggil manusia. Awis yang beriman, lalu manusianya dipanggil. Di ayat, di perintah pertama ini Allah katakan ya ayyuhan nas. U'budu. Ini perintah yang pertama. Sembahlah, beribadahlah rabbakumul ladzi khalaqakum. Kepada siapa kau menyembah? Tidak kepada sembarangan Tuhan. Karena di muka bumi ini, ketika Rasul SAW diutus dan sampai hari ini, masih banyak orang-orang yang menyembah yang bukan Tuhan yang menciptakan dia. Orang-orang jahiliyah, bayangkan. Mereka itu bikin patung, terus minta tolong. Ada nama patung-patung di Arab apa? Ada Uzza, ada Lata, ada Hubal. Dan dari bodohnya orang-orang jahiliyah, ini kisahnya para sahabat. Mereka mengatakan kita benar-benar di masa jahiliyah. Kita pun kalau dalam perjalanan nggak bawa Tuhan, cari batu. Dapat batu dijadikan Tuhan, disembah. Dia tahu nih batu tidak menciptakan. Tahu. Dia yakin. Cuma untuk media, mendekatkan diri. Fa'idha wajadna hajaran ahsana min dzalik ramaina. Kalau dapat batu yang lebih bagus, yang ini dibuang. Yang ini Tuhannya. Nanti dapat yang lebih bagus, dibuang. Pokoknya yang lebih bagus yang disembah. Kalau nggak ada batu, kadang-kala di padang pasir itu pasir saja. Mereka dalam kondisi takut, mereka harus beribadah. Orang itu kapan sih beribadah? Biasanya kalau lagi takut. Fa in lam najid hajaran, kata mereka. Kalau kita nggak dapat batu, kita kumpulkan pasir. Pasir ditumpuk gitu. Antum tahu kalau orang mau bikin luluh buat semen, dikumpulin, lalu tengahnya dilobangin, diperahin susu. Susunya kambing, susunya onta diperahin. Tsumma tufna haulahu. Lalu kita tawaf di sekitarnya. Subhanallah. Allah katakan u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kau kalau menyembah Tuhan, Tuhan yang menciptakan kau.
Bukan Tuhan-Tuhan palsu yang disembah. Mereka juga cerita, fa illam najid syai'an. Kalau kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya kurma, kita tumpuk tuh kurma. Lalu kita berdoa. Fa idza ju'na akalna. Kalau kita lapar, kita makan kurmanya. Tuhannya dimakan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika ayat ini turun, orang-orang itu tidak sadar kalau ternyata yang mereka lakukan itu bertentangan dengan akal mereka sebenarnya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tanyakan, bapaknya ente itu siapa yang menciptakan? Apakah Hubal ini menciptakan bapaknya ente? Apakah itu 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah ada yang turut menciptakan lalat? Allah kasih percontohan kepada mereka bahwasanya itu sesembahan-sesembahan. Kadang-kadang kan dikasih sesajen. Kata Allah, kalau ada lalat yang datang, mereka nggak bisa mengusir lalat itu. Dha'ufat talib wal matlub. Tuhan yang disembah tidak bisa mengusir lalat itu, dan lalat padahal lemah dia itu. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Andai kata seluruh penduduk Bali berkumpul, andai kata seluruh penduduk Indonesia berkumpul untuk menciptakan seekor lalat,